Halo guys, kali ini kita akan mereview sebuah produk. Ini namanya low pass filter subwoofer. Oke, sekarang kita buka dulu isi dalam paketnya apa saja. Ini sebenarnya sudah terlihat. Ya, ini isi dalam paketnya yaitu hanya ini saja, modul produk low pass filter subwoofer. Tipenya ini tipenya WM006S. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk tegangannya. Tegangan kerja dari LPFS ini atau low pass filter subwoofer ini, bagi yang menggunakan SMPS atau power supply, adalah tegangan kerjanya ini adalah 12 sampai 24 volt DC single. Untuk yang menggunakan trafo, untuk yang tertulis pada trafo, tegangan kerjanya 9 volt sampai 20 volt AC single. Karena pada trafo atau tulisan trafo, tegangan pada trafo itu tegangannya masih dalam kondisi AC, belum DC, karena belum ada dioda dan elko-nya. Kalau sudah ada dioda dan elko-nya, maka tegangan keluarannya menjadi DC dan sudah tidak sama lagi dengan yang tertulis pada tulisan trafo. Untuk yang produk ini, menurut saya ini lebih bagus daripada LPFS low pass filter subwoofer yang sebelumnya, yang saya review sebelumnya. Ini lebih bagus dari yang tipe SKU 7781. Ini kelas di atasnya lagi. Ini kelas di atasnya SKU 7781. Jadi untuk tegangannya tadi bisa dipilih saja sesuai rentang tegangan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk ampernya ini dikasih 1 ampere saja sudah cukup, atau 500 mA juga sudah bisa. Untuk yang tertulis di PCB itu ada tulisan plus 12 volt. Itu misalnya dikasih 12 volt juga sudah oke. Misalnya ingin pasang langsung dari trafo, ini juga sudah bisa, karena di sini sudah ada dioda dan elko-nya. Jadi untuk tegangan yang masuk di sini, DC oke, AC juga oke, semuanya oke, bisa. Untuk soket yang warna biru, ini adalah soket untuk jalur tegangan. Ini untuk jalur tegangan pada soket yang warna biru. Untuk jalur tegangannya, untuk yang plusnya ada di sini. Di situ ada plus 12, itu artinya tegangan jalur positifnya di sini. Untuk positif ini biasanya pakai kabel yang warna merah.
terhubung ke terminal positif di power supply. Untuk yang di sini ini negatifnya. Jalur negatifnya ada di sini atau ground. Ini terhubung dengan ground. Untuk cara pemasangannya, bila menggunakan SMP/S, maka di sini dihubungkan dengan jalur groundnya, bagian ground atau negatif. Untuk yang positif di sini dihubungkan ke positif juga. Untuk yang menggunakan trafo, untuk yang negatif atau ground, ini di PCB ada tulisannya GND. Ini artinya ground. Untuk yang menggunakan trafo, ground ini dipasang ke 0 atau CT, misalnya ingin dipasang langsung ke trafo. Lalu untuk yang positif ini bisa diambilkan ke tegangan 12. Contohnya 12 atau 15 sesuai selera. Untuk yang ground ini tadi dihubungkan ke 0 atau CT. Setelah tegangan masuk lewat jalur positif di sini, selanjutnya di sini sudah ada dioda, melewati dioda. Setelah melewati dioda lalu masuk ke elko yang ada di depan ini sini, elko besar ini. Ini elko-nya kapasitas 1000 mikro, 35 volt. Mereknya Lowes FMZ. Di sini ada lampu LED berwarna merah. Bila tegangan masuk, maka lampu LED ini akan menyala warna merah. Di sini ada output untuk ke amplifier. Di PCB-nya ada tulisan GND dan bass. GND ini artinya ground, yang bass ini adalah untuk outputnya yang ke jalur input positif. Jadi untuk yang ground ini biasanya pakai kabel yang warna hitam, dihubungkan ke ground yang ada di tegangan atau di powernya, input power audio, power amplifier. Lalu yang bagian bass ini adalah jalur positif, dihubungkan ke input amplifier, jalur positifnya. Biasanya untuk outputnya ini biasanya pakai kabel yang warna putih. Untuk kabelnya sebenarnya terserah, semua kabel boleh-boleh saja, untuk semua warna boleh-boleh saja sesuai selera. Selanjutnya di sini ada soket 3P. Soket 3P ini adalah jalur input. Ini di PCB-nya ada tulisan input. Lalu di bawah di sini di PCB ada tulisannya L dan R, yang tengah ground, yang pinggir juga sama L dan R. Ini artinya meskipun ada dua jalur L atau R, maka nanti di sistemnya menjadi mono. Pemrosesan di sistemnya menjadi mono, maka outputnya di sini pun juga mono. Untuk inputnya ini, nah ini setelah dari sini langsung lalu masuk ke dua buah elko ini. Ini elko-nya ukuran 10 mikro 50 volt. Ini mereknya sama, FMZ, masih sama dengan elko yang besar ini FMZ, tapi warnanya hitam lah. Kalau yang besar ini warnanya hijau.
Ini di sini jalurnya. Lalu setelah elko ini lalu masuk ke dua buah resistor di sini jalurnya ini. Dua buah resistor lalu terhubung menjadi satu. Di sini terhubung menjadi satu. Jadi bila inputnya stereo bisa langsung tancap keduanya di sini, L dan R-nya. Atau bila inputnya mono bisa dipilih salah satu, atau bisa tancap keduanya juga bisa. Jadi seperti itu. Untuk IC-nya, IC op-amp-nya ini menggunakan IC NE5532P DIP 8, disolder langsung ke PCB-nya. Untuk PCB-nya ini menggunakan single layer. Jadi untuk jalur-jalurnya bisa dibaca dengan mudah. Untuk jalur outputnya ini juga masih sama, elko-nya 10 mikro 50 volt, merek dari FMZ. Selanjutnya untuk potensionya. Untuk potensionya di badannya ini tertulis kode B50K. Lalu yang sebelahnya juga sama B50K. Ini artinya potensio ini ukurannya 50 kilo. Kapasitasnya ukurannya 50 kilo. Untuk yang bagian kiri ini fungsinya untuk frekuensi, untuk pengaturan frekuensi. Untuk ring frekuensi adjustmentnya, pengaturan frekuensinya ini antara 20 Hz sampai 200 Hz. Jadi ini lebih rendah dari yang tipe SKU 7781. Untuk yang bagian pengaturan frekuensi ini memakai potensio 6 pin atau potensio stereo. Untuk yang di sebelahnya di sini menggunakan potensio 3 pin atau potensio mono, yang ini fungsinya untuk sebagai volume. Pada potensionya ini juga sudah komplit ring dan murnya, masing-masing sudah ada ring dan mur. Di bagian pojok di sini, pojok semuanya ada lubang, ada 4. Ini biasanya dipakai untuk tempat baut atau tempat pengunci. Di bagian pojok sini, sebelahnya baut, sebelah potensio volume, di sini ada tulisan V1.1. Jadi ini versi 1.1. Ya, ini seperti ini. Produknya, barangnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita ukur. Kita coba ukur dulu. Untuk dimensinya, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Kita ambil penggaris.
Untuk panjangnya ini 6,7 cm. Untuk lebarnya ini 2,9 cm. Untuk tingginya ini posisi tertinggi berada pada elko filter utama. Ini tingginya kurang lebih 2,5 cm. Untuk yang soket 3P ini bila membutuhkan soketnya di Pikom Ludoyo juga ready. Sebab untuk bawaan dari produk ini tidak ada kabelnya. Aksesoris bawaannya cuma ring dan mur dan bungkusnya. Bila ingin beli kabel inputnya di Pikom Ludoyo juga ready. Ini kabel soket 3P. Kabel soket 3P, soket bolak-balik, soket kiri atau soket kiri kanan. Ini panjangnya 30 cm. Soket ini kabelnya ini panjangnya 30 cm. Oke, bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, klik tanda jempolnya ke atas, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini, Pikom Ludoyo Blitar. Aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Pikom Ludoyo tentang update, review, update stok, dan sebagainya. Untuk link pembelian sudah saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kami menjual di lapak online ada 5 tempat, yaitu di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan JDID. Di 5 tempat itu lapak online kami ada Pikom Ludoyo. Tinggal cari saja toko Pikom Ludoyo, nanti akan ketemu. Atau ketik di Google juga bisa. Tinggal ketik Pikom Ludoyo atau Pikom Ludoyo Blitar. Untuk yang ingin membeli secara langsung bisa membeli lewat WA atau menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi video di bawah ini. Untuk yang ingin pembayaran COD atau cash on delivery atau dibayar saat paketnya datang, bisa membeli lewat lapak online tersebut. Lewat 5 lapak online tersebut bisa. Kalau pembelian lewat WA, sistemnya transfer dahulu ya. Oke guys, ini sudah cukup jelas. Oke, sekian. Terima kasih. Thank you.